Belum pernah terdengar perintah Wali Kota Surabaya agar mengatur kabel yang semrawut di kawasan kota dan pemukiman. Padahal puluhan jenis kabel masih melintang, bahkan semakin kusut di langit-langit Surabaya. Negara, pemerintah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh segenap bangsa Indonesia. Itu bukan siapa ya, seluruh segenap bangsa Indonesia ini harus mendapatkan hak perlindungan, harus mendapatkan satu kenyamanan gitu. Dalam pengertian subjektif, bukan hanya pengertian objektif, legal formal saja. Pemerintah tidak hanya sekedar pinter pidato. Sekarang ini pemerintah itu pinter pidato, pinter ceramah, pinter ngomong, pinter ngatur rekayasa wacana-wacananya, tapi menjelaskan bagaimana seharusnya dilakukan itu sulit. Ide bagus, tidak bagus juga ketika mengeksekusi ide itu tidak sebagus apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Kabel-kabel yang menggantung sembarangan sejatinya tak sekadar merusak estetika, tetapi juga bisa membahayakan nyawa. Banyak kasus pernah terjadi yang diakibatkan kabel semrawut. Ya ini saja di depan rumah ini aja loh, ngelendong ini. Kan sudah sangat bahaya sekali. Bagi masyarakat sampai putus bagaimana? Ini bagaimana jaminan, siapa yang menjamin jika ada korban masyarakat? Nah ini kesulitan masalahnya gitu loh. Jadi setiap pembangunan harus ada jaminan, dan negara harus hadir, pemerintah harus hadir, pemerintah kota, kabupaten, jangan saling menuding itu bukan tugas saya, saling melempar dengan adanya peraturan nomor 23 ya, 2014 bahwa pemerintah sekarang, pemerintah kota sudah tidak ditugaskan lagi dalam amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sudah dialihkan kepada pemerintah provinsi, akhirnya sepertinya terlepas tangan gitu loh, tidak boleh. Kalau dulu di tahun 99 kabel hanya satu, PLN. Sekarang sudah kabel telepon, kabel instalasi internet, kabel antar jaringan, semakin banyak. Nah kalau itu terjadi, kecelakaan bukan hanya setrum, orang tiba-tiba kabel itu jatuh lalu nyantol ke leher seseorang naik sepeda motor juga sangat berbahaya. Mulai dari terjerat kabel, jatuh dari kendaraan dan tersengat arus listrik, dampak kabel terkelupas. Nah kalau menurut saya ketika ada sesuatu yang sangat riskan dan merugikan, laporkan ke pihak aparat terkait. Laporkan saja. Kalau ini kan juga kerugian buat kita. Ini kan tidak, kita coba aja. Karena memang sudah tidak ada salurannya. Kalau semua sampai seperti itu, kita laporkan wali kota bapak bupati karena dia tidak berusaha untuk mengatur sistem tata kelola kotanya. Karena siapa yang mau tanggung jawab? Toh ya kita juga bayar pajak ke pemerintah. Kita mau ngadu ke siapa? Eksekutif itu yang harus kita laporkan, atau semua instansi yang ada di sekitar itu yang diketahui kita laporkan ke pihak kepolisian. Ironisnya para korban belum bisa mendapatkan haknya. Mereka hanya bisa mengeluh dan dirugikan. Tuntutan ganti rugi juga sia-sia karena banyak faktor penyebab ditolak. Sebenarnya masyarakat bukan cukup sabar. Masyarakat itu bingung, mau ini saluran telepon, bukan. Saluran kabel antar warga, bukan. Sehingga kalau mempersoalkan satu rangkaian itu kemana? Disitulah sebenarnya pemerintah ini kong kali kong sebenarnya dengan semua penyelenggara sarana prasarana informasi atau kelistrikan, internet atau apa yang sebenarnya mereka juga harus memberikan tanda loh di kabelnya. Kalau ini kabel untuk telekomunikasi, ini kabel PLN, ini kabel instalasi ini harus juga transparan. Karena dia pakai sarana dan sarana jalur masyarakat loh. Kalau semua jalur masyarakat pun itu kan juga tanahnya masyarakat yang diambil untuk fungsi jalan. Nah kalau semua ada di depan rumah saya, mungkin saya akan persoalkan. Salah satunya, saking banyaknya kabel liar seperti benang. Sehingga aparat penegak hukum kesulitan mengusut kabel milik siapa yang menyebabkan celaka. Tahun yang lalu itu keluhan di kantor kami di Jalan Gayung Sari Timur. Rombongan bis tidak bisa lewat karena kabelnya terlalu lendong di tengah jalan, kalau melandai di tengah jalan sehingga tidak berani lewat. Beberapa bis dan termasuk truk-truk tidak berani lewat.
akhirnya mendatangkan beberapa jam lagi petugas yang berwenang, entah Telkom, entah dari PLN atau dari PLN yang datang, akhirnya melakukan suatu pembenahan untuk melewatkan kendaraan. Tapi hanya saat itu saja, tapi tidak tuntas gitu loh. Bagaimana penyelesaian itu bisa menyelesaikan seluruh kota dan seluruh negeri, itu yang penting. Bukan hanya di dalam arena wilayah kota dan kabupaten dan provinsi saja, tapi secara nasional bagaimana. Jadi yang salah itu ya ada dua itu tadi, perusahaan yang menyiapkan dan menyelenggarakan kabel tersebut. Yang kedua adalah pemerintah yang tidak punya tata kelola secara bagus untuk menyiapkan instrumen lingkungannya yang memang betul-betul tertata dengan cara yang baik untuk seluruh instalasinya. Sebelumnya sejak era Wali Kota Bambang DH hingga Risma, sudah pernah diwacanakan akan diatur. Dasarnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan. Namun hingga penghujung masa jabatan Wali Kota Surabaya ini, belum ada langkah turun tangan melakukan penertiban kabel-kabel semrawut itu. Jadi pemerintah yang terdapat beberapa sektor kelembagaan, sektor itu bagaimana menyelesaikan yang berhubungan dengan bidang konsumen secara integratif, bukan hanya secara koordinatif. Koordinatif itu lagu lama itu, sekarang bukan zamannya. Koordinatif itu sekarang ini sinergisitas, mengadakan satu sinergi pembangunan untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat itu bagaimana. Kalau kita ngomong kabel itu berarti perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab untuk pemasangan kabel-kabel tersebut. Yang kedua adalah pihak pemerintah yang tidak segera menyediakan pola pemasangan kabel dengan membaca kebutuhan masyarakat. Sebenarnya sudah ada cara mengatur kabel liar ini, yaitu melalui sarana jaringan utilitas terpadu yang digadang-gadang bisa mengakhiri kesemrawutan kabel-kabel. Ya, pemerintah harus segera memanggil semua penyelenggara tersebut untuk segera merubah sistem pemasangannya. Karena memang kita itu tahu di bawah ada saluran apa, di atas ada saluran apa, lalu proses merencanakan pemasangan kalau tidak semraut di atas, maka juga tidak boleh semraut di bawah. Itu sangat juga berbahaya ke depannya. Tiba-tiba di bawah jalur tersebut ada rumah orang, bedeng-bedeng, karena konsleting meledak bagian airnya, meledak listriknya, waduh terjadi semua kerusakan. Yang di dalam kota maupun di kabupaten itu menggunakan standar semacam itu. Bagaimana pembangunan itu yang penempatan segala instalasi itu tidak di bawah tanah. Sekarang banyak bangunan-bangunan yang irigasi. Seharusnya itu juga dipikirkan bagaimana menempatkan instalasi listrik dan kabel Telkom itu. Kan bisa juga kalau mau mikir dalam menggali sekalian bagaimana kabel Telkom dan listrik itu bisa dimanfaatkan juga di dalam satu irigasi itu. Cara ini direncanakan sejak penghujung 1990 dan belum pernah dilakukan sampai sekarang. IKN itu bisa nggak jadi percontohan? Ini sangat penting ini. IKN itu sudah menjadi percontohan nggak dalam pembangunan untuk ke depan masyarakat kita, dalam sebagai satu standar pembangunan di kota-kota lain secara nasional. Contohnya IKN saja sekarang. Kalau IKN tidak bisa memberikan contoh, berarti gagal dalam pemerintahan. Tidak ada gunanya kita itu mikir sekolah tinggi-tinggi kita itu, sekolah arsitektur dan segala macam itu. Sarana jaringan utilitas terpadu juga dikelola oleh badan usaha milik daerah, sehingga bisa menghasilkan pendapatan buat Surabaya.